Dan seperti biasa sebelum membaca hikamnya Imam Haddad, kita membaca muqaddimah tentang fikih yang saat ini kita membaca fikih solat. Semoga buku ini sudah segera dimiliki untuk bisa diajarkan kepada orang lain. Kita sudah sampai ke pembahasan tentang ruku'. Rukun selanjutnya adalah ruku'. Hal yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan solat. B. Ruku'. Bagi yang mampu solat dengan berdiri, cara rukuknya adalah dengan merundukkan kepala dan punggung. Diperkirakan telah meninggalkan posisi tegap hingga mendekati posisi membungkuk seperti siku. Jadi kalau kita hendak rukuk, minimal posisi kepala kita itu mendekati posisi membungkuk, yang membungkuk kita seperti siku. Seperti siku begini. Gimana ya? Rukuk ginilah. Jadi kalau kita dalam keadaan lebih ke arah berdiri, maka belum dianggap sah. Minimal coba rukuk full ini seperti siku, bentuk siku. Dan paling sedikitnya rukuk itu adalah coba berdiri dulu, berdiri, membungkuk sedikit lah. Ini membungkuk ini belum sah, terus menunggu lagi, ini belum sah. Kenapa? Masih lebih dekat kepada berdiri, menunggu lagi, ini masih belum sah karena ini masih lebih dekat kepada berdiri. Coba lagi, ini sudah sah karena ini mendekat kepada siku. Minimal seperti ini, maksimalnya adalah seperti siku ya, nah ini seperti siku. Jadi ukurannya adalah pundaknya, bukan tangannya. Bukan tangannya megang apa namanya, lutut atau tidak. Intinya ukurnya pundak ini. Kemudian dianjurkan tangannya diletakkan di lutut paling enak. Kalau gantung begitu nggak enak. Kalau rukuk menggantung ya lucu, ya sah aja. Cuman paling enak telapak tangan diletakkan di lutut. Sebab rata-rata manusia diciptakan Allah seperti itu. Di saat tangan menyentuh lutut, ya saat itulah punggung akan, asalkan kakinya lurus pun, maaf, sudah cukup tinggal yang kanan. Seperti ini belum rukuk karena belum mendekati siku. Sikunya begini, siku ini, siku ini sudah seperti perkiraan ya, tidak harus pakai alat nanti ukur pakai siku, pakai alat, nggak usah pakai pengukur. Kalau segini sudah sah karena ini sudah mendekati. Dan tangan begini, asalkan kaki itu lurus, kok telapak tangan itu menyentuh lutut, normal itu rata-rata sudah dapat siku. Tapi kalau kakinya bengkak begini, nggak ukuran ini. Makanya diupayakan kalau rukuk kaki lurus benar, kemudian tangan ke telapak tangan ke siku, ke lutut. Ini secara otomatis akan terwujud rukuk yang sempurna. Kemudian gambarannya adalah rukuk sempurna itu seandainya punggung itu lurus. Kalau kita mau meletakkan topsi nampan, kita makan di atasnya nggak goyang lagi gitu loh gambarannya ya, ditaruh jadi kayak meja gitu. Baik, itu adalah gambaran tentang rukuk. Adapun bagi yang sholatnya duduk, kalau orang lagi sholat duduk, kan kemarin boleh, biarpun nggak boleh sok-sokan mentang-mentang punya ilmu langsung sholat sunnahnya duduk, nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Ilmu bukan untuk main-main, mentang-mentang dapat ilmu. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk, sah, langsung duhanya besok duduk semuanya. Action banget pengajian di mana itu? Ya sah memang, tapi separuh pahala kan. Kalau seandainya betul kita sholat lagi duduk,
sholatnya dengan duduk, apakah sholat fardu karena kita sakit atau sholat sunnah karena kita pengen sholat dengan duduk, Allahu Akbar begini, maka rukuknya adalah cukup merunduk sedikit, dengan sedikit merundukkan kepala, dan badan diperkirakan telah meninggalkan atau berubah dari posisi tegak saat duduk. Ini lagi posisi berdiri, paling tidak begini, sudah meninggalkan tegak, sudah cukup rukuk. Sujudnya nanti ada sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Kalau seandainya kita tegap berdiri begini, ini sudah rukuk, Sami Allahu liman hamidah, sujudnya lebih rendah lagi. Sujudnya tidak harus jidat nyentuh di jok mobil, nggak harus, atau di mana, nggak, cukup merunduk. Lebih dari rukuk sudah cukup, itu sujud. Kalau misalnya nggak ada tempat sujud, tapi kalau kita duduk begini ya sujud dong. Aneh banget. Ini mungkin keadaan di mobil yang sujud nggak mungkin, maka sujudnya cukup merunduk lebih rendah dari rukuk. Tapi kalau kita sholat duduk di sini sah, biarpun tidak usah aneh-aneh lah Anda. Kita pengen sholat sunnah di sini saat ini, sholat sunnah dengan duduk, rukuknya merunduk sedikit, sujudnya ya sujud ke bumi karena normal. Baik, kita lanjutkan. Adapun bagi orang yang sholatnya berbaring atau telentang yang baring miring atau telentang, selagi dia bisa duduk sebentar untuk melakukan rukuk, maka dia harus duduk sebentar untuk rukuk. Akan tapi jika ia tidak mampu untuk duduk, maka cara rukuknya adalah dengan memberikan isyarat menggunakan kepalanya dengan sedikit menundukkan kepala untuk rukuk. Itu saja. Telentang, kalau bisa duduk, kalau bisa duduk cuma gini tak. Sujudnya lebih lagi, gitu saja. Sholat itu mudah, jadi nggak usah pusing kita. Sholat itu sangat dimudahkan. Biarpun katanya rukun, sesuatu yang harus dilakukan, ternyata kalau kita nggak bisa karena ada udzur, menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, catatan. Seandainya bisa sujud dengan sempurna, maka cara rukuknya bebas. Jika seandainya bisa sujud dengan sempurna, sujudnya rukuknya bebas. Yang sholat duduk. Adapun jika sujud tidak bisa secara sempurna, maka posisi rukuknya tidak boleh lebih rendah dari sujud. Nah, kalau kita memang akan sujud ke tanah, maka rukuknya yang penting terjadi merunduk. Merunduk sudah dianggap rukuk. Kalau sujudnya kita ke bumi. Tapi kalau sujudnya tidak ke tanah, karena kita sujud karena mungkin di atas kendaraan, maka harus dibedakan. Itu untuk intinya antara rukuk dengan sujud. Sujudnya lebih rendah dari rukuk. Kalau kita ngambil rukuknya begini, maka sujudnya adalah lebih lagi, itu saja. Jadi jangan dipersulit, jangan menganggap sholat adalah susah. Syarat rukuk ada 3, yaitu merunduk sesuai dengan ketentuan. Ketentuan sudah dijelaskan tadi cara merunduknya. 2, saat merunduk tidak ada maksud lain kecuali untuk rukuk. Jadi waktu Anda mau rukuk, itu memang Anda sengaja mau rukuk. Kalau niatnya tidak untuk rukuk, nggak sah. Ngambil pulpen sekalian deh, nggak sah. Ngapain ngambil pulpen, iseng banget. Anda tidak maksud rukuk. Atau sebaliknya nanti iktidalnya. Misalnya orang merunduk, nggak tahu karena satu hal sudah merunduk gini, ngambil ini kan ngapain, iseng juga. Terus sekalian, berarti waktu merundukkan kepalanya ini bukan niat untuk rukuk. Karena tidak niat untuk rukuk, maka tidak dianggap rukuk. Lebih mudah untuk memahami waktu iktidal. Iktidal itu begini, berdiri dari rukuk namanya iktidal, akan kita bahas. Kalau kita lagi rukuk begini, nanti kan wajib iktidal itu iktadalah, kembali lurus, kembali ke berdiri. Jadi waktu rukuk itu harus niat sengaja ingin rukuk, lalu dia melakukan rukuk, Allahu Akbar. Waktu dia berdiri harus niat ingin meninggalkan rukuk. Kalau nggak niat meninggalkan rukuk nggak sah. Contoh, lagi rukuk begini,
ada ular lewat, kaget, lanjut sekalian, nggak sah. Kenapa waktu berdirinya tidak niat rukuk? Karena kaget sama ular. Jadi tetap waktu mau niat berdiri, waktu niat i'tidal harus niat sengaja ingin mengerjakan i'tidal. Misalnya gini, memang saya pengen mengangkat kepala untuk i'tidal, tapi kok kaget masih baca subhanallah, subhanallah, lagi baca tasbih, kaget ada ular lewat, sudah terlanjur berdiri sekalian deh, nggak sah. Kenapa? Waktu meninggalkan rukuk dia tidak niat untuk menuju i'tidal, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya hal-hal semacam ini nggak usah terlalu detail dibahas. Ibu sudah benar, nggak ada ular lewat juga, nggak ada kalajengking lewat juga, ya, mana ada ular. Cuman begitulah untuk menjelaskan. Baik. Kemudian tumak ninah. Tumak ninah itu waktu Anda rukuk harus tumak ninah. Tumak ninah kalau tidak dilakukan tidak sah. Tumak ninah itu diam sejenak. Diam sejenak itu adalah sangat sejenak. Sekiranya terputus antara gerakan dengan gerakan. Kalau gini ini nggak diam. Harus ada klek. Nah. Rukuk sejenak itu sudah cukup. Sekiranya terputus antara gerakan dengan gerakan itu sudah dianggap tumak ninah. Jadi biarpun nggak bacakan, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu sunnah, nggak wajib. Waktu kita sujud itu membaca zikirnya nggak wajib, sunnah. Cuman yang wajib adalah tumak ninah. Anda rukuk harus terasa plek gitu, biarpun sebentar. Subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah. I'tidal harus ada tumak ninah. Tumak ninah itu diam sejenak. Sepanjang kita baca subhanallah, berarti subhanallah. Sepanjang itu, bukan kita baca subhanallah beneran, enggak. I'tidal itu seperti itu. Jadi coba kalau begini, Allahu Akbar, ini mana? Enggak tumak ninah rukuk saya. Allahu Akbar sampai Allah liman hamidah. Wah ini surat ngebut ini kayaknya. Terawih 8 menit nih. Ya gimana gitu. Terus enggak ada itu. Jadi harus ada terbukti begini. Allahu Akbar. Ini kan Allahu Akbar sami Allah liman. Jadi sempat terhenti. Itu sudah cukup. Minimal orang pelit. Kalau tanpa itu enggak sah. Ya, harus ada tumak ninah. Ini masalah-masalah begini ini kadang-kadang belajar fikih sebentar nanti sok, yang penting tumak ninah, langsung sholatnya lebih cepat lagi. Sholatnya ngebut, yang penting tumak ninah. Ya enggak dong, kita perlu ada tambahan zikir sampai dibaca 3 kali, tasbihnya 3 kali. Kemudian i'tidal. I'tidal adalah kembali kepada posisi sebelum rukuk. Dari rukuk berdiri tegak lagi namanya i'tidal. Jika sebelum rukuk berdiri, maka i'tidalnya harus berdiri. Sama, kalau sebelum rukuk dia berdiri, rukuk balik berdiri lagi. Kalau sebelum rukuk duduk, ya balik duduk lagi. Intinya i'tidal itu kembali pada keadaan sebelum rukuk. Saat rukuk itu i'tidal, habis rukuk namanya i'tidal. I'tidal itu apa? Kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Syarat i'tidal ada 3 sama. Kembali ke posisi semula sebelum rukuk. Di saat berdiri rukuk ada untuk tujuan, tidak ada tujuan selain i'tidal. Kalau tujuannya hanya karena kaget menghindar dari ular tadi, nggak dianggap, harus balik lagi. Setelah itu ada tumak ninah. Insyaallah masalah sholat itu sebenarnya hal-hal begini ini untuk mengajar sebetulnya, untuk mengajar yang praktis, yang gampang. Prakteknya nggak usah Bu pakai buku kalau ngajari orang kampung, ya. Dulu gini, suruh aja jalan. Seperti waktu kita belajar di musola dulu, rame di kampung, kita masih umur 7 tahun, 6 tahun, kita sudah bisa melakukan sholat lengkap sak sunah-sunahnya. Allahu Akbar, rame-rame di musola, kabira walhamdulillahi katsira, Allah liman hamidah. Memang anak kecil kalau belajar sholat keluar suara, biar hafalannya juga terbukti ada, bisa, dan seterusnya. Baik.